Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita hadir di ruang podcast Kecamatan Kelapa II. Tentunya berbicara, berdialog, diskusi. Dialog ya, kaitan dengan pelaksanaan pemilu kada baik gubernur maupun bupati yang akan dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024. Nah, ini menarik. Hari ini hadir bersama saya ada Pak Ketua PPK, Pak Andi Ginanjar, bukan Andi Ginanjar ya, Andi Ginanjar, Ketua PPK Kecamatan Kelapa II. Mas Gibra, siapa? Lutfia. Siapa? Ya, Purna Pas Gibra, Kecamatan, salah satu perwakilan juga. Nama saya Bayu. Bayu, Dewan Kerja Ranting Pramuka, Iya. Kecamatan Kelapa II. Alhamdulillah hari ini hadir bersama anak-anak muda yang berkategori Gen Z, bukan milenial ya. Kalau Bapak? Kalau saya mah masuknya generasi X, apa ya? Kalau saya mungkin lebih dari itu. Alhamdulillah hari ini kita bincang ringan seputar pemilu kada. Ini saya harus mulai dari mana dulu ya? Informasi dari Pak Ketua PPK tentang pemilu kada. Silakan Pak. Oke. Sedikit informasi ya untuk tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan sebagai PPK Kelapa II. Kemarin kita sudah melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap ya. Dan sekarang kita sudah mulai melakukan penyatingan logistik di gudang KPU Kabupaten Tangerang yang nantinya pada tanggal 22 November ini nanti kita akan mendistribusikannya dari gudang KPU Kabupaten Tangerang ke gudang PPK Kecamatan Kelapa II. Nah, itu udah sampai sana ya, Iya, untuk kesiapan yang untuk lain. kesiapan. Ya, terus nanti tanggal 22 masuk ke sini. Iya. Terus untuk yang lain nih, sebelum nanti ke adik-adik nih, tahapan sudah. Nah, ini dalam rangka memberikan informasi tentang penyelenggaraan. Iya, belum tahu juga nih jumlah hak pilih. Hak pilih, kemudian jumlah berapa TPS di kita sebagai. Iya, untuk jumlah TPS di kita itu ada 239. Nah, untuk jumlah DPT kita itu ada 126.751 kurang lebih. Kita terbesar berapa? 1, 2, Kita 3. itu ada terbesar Ketiga atau keempat? Keempat ya? Iya, Keempat, setelah Raja. di Kabupaten Tangerang. Jadi lumayan besar. Iya. Untuk hajatan ini kita termasuk wilayah yang besar jumlah hak pilihnya, juga jumlah penduduk ditambah lagi nanti dengan TPS-nya 239 TPS. Nah, tentunya ini jadi informasi hari ini kaitan dengan persiapan sampai nanti distribusi perlengkapan sebagainya. Nah, tapi ini hari ini itu informasi saja nih, Iya, Pak Ketua. Yang penting nih hari ini kita ingin dengar dulu nih dari adik-adik kita nih yang nanti habis dari Bang Ginanjar apa kakak sih? Apa? Kakak, Abang. Ya, masih muda sih. Iya, masih muda. Bukan milenial tapi masih Bukan. kategori orang muda. Ini ada dua anak muda yang memang saya hadirkan buat menggambarkan juga ketertarikan mereka untuk pemilu kada ini. Hanya mungkin nanti kita dengarkan kenapa. Kayaknya ada yang nggak pilih nih di antara ini nih. Nggak pilih karena apa? Nah, saya tanya dulu, Lutfia, gimana tanggapan kamu tentang pemilu kada ini di mata anak-anak Gen Z? Ya. Izin menjawab dari pandangan diri saya sendiri untuk pemilu kada ini. Siap. Itu kan tadi Bapak sudah ngomong pasti di antara kita berdua dan tidak memilih. Nah, kebetulan yang tidak memilih itu saya sendiri. Nah, kenapa kamu ini jangan bukan karena nggak dipanggil ya? Oh, Kenapa? tidak. Saya tidak memilih itu karena usia saya masih 16 tahun kebetulan. Nah, kenapa saya masih 16 tahun? Karena nanti memasuki bulan Februari 2025 saya baru berusia 17 tahun. Nah, mengenai pemilu kada ini, masukan saya adalah nanti ketika dilaksanakannya pemilu itu kan banyak
masih banyak anak-anak muda, khususnya remaja yang masuk 17 tahun yang masih bingung nih bagaimana kita bisa menentukan hak pilih kita, bagaimana kita menentukan hak suara kita kan, karena kita akan memilih pemimpin kita nanti. Nah, biasanya yang seperti ini tuh banyak anak muda yang ikut-ikutan Pak untuk memilih. Contohnya, temannya memilih calon ini. Nah, dia ikut-ikutan memilih calon ini karena biasanya hal-hal seperti itu dia memilihnya karena oh dia ini populer, oh dia ini lebih dilirik oleh orang lain, seperti itu kalau untuk masukan saya. Tapi kalau edukasinya belum sampai ya? Iya, belum sampai. Nanti juga dikasih tahu juga tuh, ada alat bantu juga gimana kita lebih tahu atau paham siapa yang harus kita pilih, karena kan ada hak masing-masing di situ. Tetapi pengetahuan anak muda harus lebih nih ya. Tadi buat masukan nih, walaupun belum milih, hari ini kita hadirkan justru semangatnya. Kalau boleh milih ya, tapi karena usia. Nah, tapi boleh juga salah satu nih dari Paskibra yang mensupport teman-temannya yang memilih untuk diajak untuk wajib pilih untuk memilih ya dari Paskibra, karena memang haknya ada di sana. Nah, yang belum jadi pembelajaran kan ke depan untuk pemilih pemula. Biar nanti lebih paham tentang apa sih yang harus kita lakukan tentang hak kita ini, sehingga pemahamannya cukup lebih lah untuk mengetahui. Nah, sekarang nih yang pramuka kayaknya udah kategori hak pilih nih. Sudah. Wah, gimana enggak? Jadi kalau misal menurut saya, kita kan sebagai anak muda nih ya, generasi penerus bangsa. Jadi kita harus benar-benar melihat siapa nanti pemimpin kita nih gitu. Nah, sekarang kan sudah banyak nih di sosial media, di pinggir-pinggir jalan gitu, baliho-baliho tentang kandidat-kandidat di pilkada nanti gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya, kita ini sebagai generasi muda harus pinter untuk memilih pemimpin gitu. Karena kan seorang pemimpin itu yang akan melihat atau membawa kita 5 tahun ke depan gitu. Terus di samping baliho, kamu dapat kabar dari mana aja tuh informasinya? Nah, kalau saya sendiri sih ada penyuluhan sih di desa gitu. Oh, ada ya. Ada di kelurahan desa tuh ada ajakan ya. Iya, betul. Untuk proses pemilihan. Berarti kan ada template tuh. Apa template-nya dari PPK, apa KPU nih suka ada himbauan, ayo milih dan sebagainya. Nah, dari itu biasa dari KPU. Jadi kita ada program dari KPU untuk sosialisasi untuk pemilih pemula. Salah satunya ini kita mengajak Gen Z ya, salah satunya untuk mengajak Gen Z itu untuk tidak golput. Mereka memiliki hak pilih, tapi kami melayani untuk Gen Z ini hadir ke dalam TPS ini. Ya, untuk kan ini penyelenggara nih. Iya. Nah, di samping itu apalagi media apa yang suka dapat kabar? Apa koran? Majalah sebagai apa? Kira-kira yang bisa apa di samping baliho tadi itu? ada juga dari sosial media, Pak. Media. Iya. Pak sering posting nggak Pak PPK? Ya, alhamdulillah kami di Instagram kami juga sering posting informasi. Nanti kamu baca itu. Jangan sampai ntar nggak tahu ceritanya. Tapi bener kan tahu kan? Benar tahu, Pak. Iya. Apa dari media kecamatan nggak? Dari media kecamatan juga, Pak. Takutnya kecamatan bikin posting nggak dibaca-baca. Tenang, Pak. Ada ya? Ada. Alhamdulillah berarti ada nih, artinya berbagai cara kelihatannya adik-adik nih Gen Z ini sudah mengetahui ya, melihat dari poster, banner, baliho, para calon. Juga kemarin juga kan pada nonton itu kan, lihat apa tuh? Debat. Iya betul. Dari debat juga. Debat juga. Nah, di situ kan ada proses pembelajaran, lihat kapasitas, kompetensi, kemampuan, pokok-pokok pikiran beliau-beliau yang akan maju. Ini kan salah satu nilai yang mengedukasi. Nah, ini kalian juga harus ke sana melihat juga, sehingga tadi tuh yang dibilang framingnya hanya ikut-ikutan itu enggak tersematkan di pemilih pemula. Betul. Iya kan? Iya. Nah, apalagi Paskibra nih, jelas pembinaannya tentunya lebih paham bagaimana belajar kepemimpinan, karakter juga itu Paskibra, pramuka juga. Nah, yang lain saya mau tanya, ini kalau dilihat dari pemilu kada ini, kesiapan Pak Pugar dan kawan-kawan untuk pemetaan khususnya TPS dan sebagainya. Biar kita tahu juga nih. Alhamdulillah untuk pemetaan mitigasi dari dari kebencanaan dan sebagainya kita sudah koordinasi dengan pihak kelurahan, Babinsa dan Binamas.
Adapun TPS-TPS yang rawan banjir dan lain sebagainya itu sudah kita tindak lanjuti, dan insya Allah untuk pelaksanaan pilkada tahun ini 2024 ini akan lebih kondusif untuk di lingkungan seperti itu. Ya, jadi artinya kan ini perlu juga antisipasi. Berarti ini rata-rata TPS ini dekat rumah warga ya? Iya. Artinya sejumlah yang ada di setiap TPS berapa? 500, 600? 239 Bukan, TPS. ini jumlah per TPS itu di 500 atau 600? Oh ya, untuk jumlah TPS di tiap-tiap TPS itu paling besar itu kita ada 600, Pak. Paling kecilnya itu di angka 300. Ini juga harus diketahui. Jadi jangan sampai nanti milihnya kamu alamatnya di mana alamatnya? Saya di Legok. Lego. Iya. Perbatasan. Perbatasan. Artinya ujung nangka. Iya. Nah, ini kan juga menjadi jangan sampai nyasar kemana-mana Betul. ke lokasi TPS yang ada ya. Jadi saya pikir ini salah satu yang menjadi perhatian buat anak-anak tugas keluarga, ngajak untuk partisipasi, belajar berdemokrasi, gitu kan. Nah, menarik lagi nih, saya juga ingin lihat lebih dalam lagi nih. Kan kita jumlahnya banyak nih. Betul. Tentunya petugasnya sudah siap juga. Nah, ini yang penting lagi nanti juga anak-anak muda ini di samping tadi udah menyampaikan juga tahu nih, tapi yang lebih memperdalam lagi apa nih Pak Pugar biar lebih semangat untuk mereka hadir. Cuma saya nggak nanya ke Bapak dulu, nanya Iya, silakan. yang bikin menariknya apa sih kamu ikut mau milih? Yang bikin menarik itu kalau saya pribadi yang bikin menarik adalah para calon-calonnya ini nih. Jadi kita di debat juga kan, saya melihat debat di YouTube itu. Nah, jadi saya itu yang tarik. Jadi Iya. ada visi, ada misi. Iya, gitu ya. betul. Berarti benar nih Pak. Tersampaikan bahwa konsep-konsep dasar memilih itu melihat potensi dan sebagainya. Artinya misinya bagus-bagus ya. bagus-bagus. Nah, luar biasa. Artinya orang terbaik yang ada di Kabupaten Tangerang yang memang berlaga, yang penting sportif, demokrasi kan. Nah, langsung umum, bebas, rahasia. Rahasia. Ya, luber ya. Iya. Itu luber. Masih dipakai kan? Masih, Pak. Masih dipakai. Luber Itu yang jurdil penting masih. tuh. Nah, makin semangat aja milih nih. Cuma saya nggak bisa milih kan, waktu usianya belum masuk. Tetapi dengan kesemangatan ngajak teman-temannya yang udah milih hari ini, usianya masuk, sudah terdaftar. Ya udah terdaftar belum? Udah. Oke, berarti kamu ajak teman-teman nih. Ya. Iya. Oh, semangat kalaupun belum milih karena hari ini juga banyak anak-anak yang memang menjelang transisi. Iya, betul. Berapa bulan saja kan sebelum masuk usia, cuma karena belum masuk ya menunggu ya, tetapi ajak jadi influencer kan, ajak untuk mereka. Ini salah satu tugas juga, tugas baik untuk belajar berdemokrasi. Nah, mungkin apa yang mau disampaikan dari pesan lah, ajakan atau apa dari masing-masing. Siapa dulu nih? Nah, dari yang Gen Z dulu nih yang lebih semangat. Iya. Iya. Ya, jadi saya mengajak untuk rekan-rekan atau teman-teman supaya jangan lupa nih di tanggal 27 November 2024 ayo datang TPS gitu. Kita menentukan hak pilih kita gitu. Supaya Kabupaten Tangerang ataupun Provinsi Banten itu maju untuk depannya. Amin. Jadi jangan sampai ketiduran ya. Iya, jangan sampai tanggal 27 jangan sampai ketiduran. Iya, jangan sampai Datang kesiangan pagi ke TPS masing-masing, Betul. jangan TPS orang. Iya, betul. Untuk ke sana. Itu nggak ada namanya Iya, kalau betul. kan. Ya terima kasih. Ya, ajak kemana Pi? Ke teman-teman. Ya, kalau dari saya sendiri, bagi saya sendiri yang belum memilih nih, untuk teman-teman yang baru beralih ke usia 17 tahun, itu untuk memilih hak suara jangan sampai kalian tuh salah pilih. Karena kenapa? Kalian juga mungkin ketika nanti menuju 27 November, itu harus mengecek lagi nih visi dan misi, lalu juga mungkin ada yang ingin menonton ulang debatnya. Karena bagi kita anak muda yang baru beralih usia ke 17 tahun, itu biasanya masih bingung nih bagaimana caranya kita menentukan hak pilih yang benar, terutama untuk kita yang anaknya tuh tipikal anak yang labil gitu.
Nah, biasanya kalau yang kayak gini tuh gampang terpengaruh sama teman-teman sekitar. Siap. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi ke diri kamu ya. Nah, ini pesan dari saya untuk yang belum memilih. Semoga ketika nanti saya memilih, saya bisa memahami sistematika yang benar seperti apa. Dan semoga bagi pilkada nanti yang terpilih bisa menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Amin. Nah, ini kan saya dari orang tuanya nih. Penyelenggara. Untuk saya nih ya, untuk teman-teman semuanya ya, untuk yang generasi Gen Z, milenial, bahkan tokoh masyarakat, ayo ajak warganya, teman-temannya datang ke TPS dan tidak golput. Kita di situ menentukan pilihan untuk pemimpin kita 5 tahun ke depan. Jangan sampai kegiatan ini menjadi sepi yang sudah digembor-gemborkan oleh pemerintah, tapi tidak ada tanggung jawabnya oleh kita semua. Jadi tanpa kalian, kami tidak ada apa-apanya. Ini tuh aja. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini ada 3 unsur nih dari penyelenggara sudah menyampaikan ajakan. Yang milih makin bersemangat, yang mau milih mensupport teman-temannya yang sudah masuk, karena seangkatannya ada yang masuk usia, ada yang belum, tetapi dengan semangatnya mengajak teman-temannya mengedukasi untuk hadir di TPS nanti tanggal 27 November. Tentunya ini menjadi sebuah rasa bangga buat saya di wilayah bahwa partisipasinya mudah-mudahan mencapai lebih dari 80% ya, sungguh-sungguh 90% harapannya. Kenapa? Karena masa perkotaan pastinya masyarakat yang taat ajas, taat terhadap bagaimana berdemokrasi, dan tentunya menjadi sebuah nilai yang harus kita jaga untuk tingkat partisipasi. Itu dari kami hari ini, bincang-bincang santai, mudah-mudahan mendapatkan yang lain dapat informasi, dan tentunya menjadi apa juga nih, menjadi sesuatu yang menarik nanti tanggal 27. Terima kasih. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Tangerang, Semakin gemilang. Kecamatan Kelapa II, Kudu kreatif. PPK Kelapa II. Hayu nyoblos. Yeah.